Lalu ada yang ketiga. Tipe pertanyaan yang ketiga yang mengharuskan dan yang terakhir ya teman-teman, yang mengharuskan Anda untuk drawing conclusion atau menarik kesimpulan adalah tentang apa kalau dilihat dari jawabannya. Oke, kalau jawabannya semuanya diawali preposition dan menunjukkan tempat ya teman-teman. Ada yang satu yakni at a beauty salon, tempat at the beach, and then in a sandbox, and then at an outdoor restaurant. Nah, keempat pilihan jawaban ini mereka semua merujuk kepada sebuah tempat ya. Nah, maka ketika Anda melihat clue jawaban seperti ini pada sebuah soal, silakan asumsikan bahwa soal ini ya bertanya mengenai tempat di mana kedua penutur tersebut berada, teman-teman ya. Jadi ini bukan tempat kemana salah seorang itu pergi, tetapi tempat di mana kira-kira percakapan itu terjadi. Seperti itu. Oke, kita lihat transkripnya ya, teman-teman. Di sini transkripnya adalah the woman say, "Are you going to the water or are you just going to lie there on the sand?" And then the man say, "I think I need to put on some suntan lotion." Tanya. Nah, ketika kita berbicara tentang suntan atau sunscreen lotion ya, suntan lotion and sunscreen lotion sama. And then we talk about sands and water. Satu-satunya tempat yang memiliki sand and water at the same time, and also where people usually put suntan lotion atau sunscreen lotion itu biasanya ada di mana yo? Ada di beach gitu. Jadi again, silakan fokus pada penutur yang kedua tapi jangan melalaikan penutur yang pertama ya teman-teman. Itu. Oke, jadi silakan diingat-ingat kembali kalau part A itu biasanya menanyakan 3 pertanyaan ini di beberapa soalnya. Ketika dia bertanya who is probably asking, maka pilihan jawabannya itu adalah pekerjaan. Nah, ketika yang ditanyakan adalah what will the speaker probably do next, biasanya pilihan jawabannya merujuk kepada verb atau diawali oleh kata kerja atau verb. Nah, dan yang ketiga, ketika yang ditanyakan adalah where might the conversation take place or where does the conversation probably take place, itu biasanya pilihan jawabannya merujuk kepada tempat ya teman-teman. Jadi bisa diingat-ingat terus ya. Alright, dan yang selanjutnya. Nah, sebelum saya membahas masalah ini, saya ingin Anda semua merecall atau mengingat-ingat materi semester lalu tentang passive sentence dan active sentence ya. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan yang mana yang kalimat active dan yang mana yang kalimat passive ya teman-teman. Kalau kalian masih belum membedakan yang mana kalimat active dan yang mana yang kalimat passive, maka akan susah ya. Jadi silakan diingat-ingat terlebih dahulu sebelum mendengarkan penjelasan ini. Oke. Sekarang saya asumsikan kalian sudah ingat ya, teman-teman. Nah, untuk tipe pertanyaan seperti ini, biasanya dalam conversation-nya ada kalimat passive atau active. Nah, kalau di kalimat yang pertama ini, kira-kira dia kalimat passive yang digarisbawahi merah ini, kira-kira dia kalimat passive atau active? Active ya, ya. Nah, ketika di conversation-nya memilih kalimat active, maka biasanya jawabannya berupa kalimat passive. Oke, dari pertanyaan A, B, C, dan D, yang mana yang kalimatnya berseberangan atau yang
berkebalikan dengan kalimat aktif yang saya garis bawahi. Berarti yang mana yang kalimat passive? Yang mana yuk? Alright, yang C ya, dia bilang I water it only this morning. Dia bilang seperti itu. Karena have you been taking good care of the lawn? Ya kan? The lawn, garden ya sebenarnya. Bisa garden, bisa field sama lawn gitu. Nah dia bilang saya sudah menyiraminya pagi ini. Nah kalimat aktifnya bahwa lahannya itu sudah diairi atau sudah disirami. Gitu teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya. eh yang selanjutnya. Karena tadi ke skip ya. Nggak apa-apa deh ke skip nanti. eh saya jelaskan lagi. Oke, nah perlu diingat sekali lagi bahwa jika conversation itu berisi kalimat passive, maka jawabannya sering sekali berupa kalimat active. Kalau conversationnya berisi kalimat active, maka sering sekali jawabannya berisi kalimat passive. Gitu ya teman-teman. Jadi harus diingat-ingat betul-betul. Oke, dan untuk yang selanjutnya, skill yang terakhir ya teman-teman. Skill yang terakhir adalah listen for who and what with multiple nouns. Apa sih multiple nouns itu? Kita ini ya, kita lihat transkripnya ya biar lebih jelas ya. Oke, di sini the man say, do you know who is in the band now? Gitu. And then the woman say, I heard that Mara replaced Robert in the band. Gitu. Nah, kalau yang ini biasanya itu ada dua orang yang disebutkan oleh speaker kedua, teman-teman. Jadi yang mana sih yang multiple noun itu? Nah, ini nih yang multiple noun. Bisa dilihat di garis orange ya. Itu ada dua orang yang berhubungan dengan band yang dibicarakan oleh si speaker perempuan atau speaker kedua ya. Yakni Mara dan Robert. Nah, ini nih adalah dua noun atau dua kata benda yang berupa manusia yang ditanyakan oleh um, pertanyaan tersebut ya, seperti itu question ini. Nah, biasanya bukan hanya manusia karena ada who ya teman-teman. Kalau who itu biasanya manusia, kalau what itu biasanya tentang sesuatu teman-teman. Nah, kalau tentang sesuatu biasanya akan ada lebih dari satu benda ya. Biasanya satunya adalah manusia, satunya adalah benda. Misalkan I ask Gabby to send the letter. Nah, seperti itu ada Gabby dan ada letter atau surat ya. Jadi biasanya noun-nya salah satu dari nouns, multiple nouns tersebut adalah orang dan salah satunya adalah benda seperti itu. Nah, kalau dilihat dari transcribe ini, kira-kira jawabannya yang mana ya? Gimana yuk? Yang D ya teman-teman. Kenapa? Karena Mara took Robert's place in the band. Jadi si Mara ini mengambil atau menggantikan si Robert seperti itu. Oke, jika misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, segera tanyakan kapanpun Anda ada pertanyaan. Sebelum lupa ya. Jadi insya Allah ketika message masuk dan saya melihat, insya Allah akan saya segera balas ya. Jadi kalau misalkan tidak saya segera balas ya berarti entah itu tidak sengaja terbuka atau bagaimana ya, insya Allah akan segera saya balas. Dan kalau misalkan masih belum paham dan takut bertanya kepada saya, bisa tanya temannya. Siapa tahu temannya bisa. Tapi kalau misalkan temannya tidak bisa ya silakan tanya sama-sama kepada saya. Gitu ya teman-teman. Baiklah kalau begitu, terima kasih sudah mendengarkan dan silakan menuju ke exercise selanjutnya.